Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita tidak akan mampu untuk menghitung daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam, tidak lupa mari kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi kita, uswah kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak peserta pesantren kilat SMA Negeri 5 yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi diberikan amanah dari sekolah akan menyampaikan fikih muamalah. Dalam materi hari ini, Abi mengambil satu tema, yaitu akhlak dan muamalah. Bicara masalah akhlak, apa itu pengertian akhlak? Pengertian akhlak secara bahasa atau etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak adalah berbentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah akhlak yang diartikan budi pekerti. Jadi akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Yang kedua, beberapa alasan pentingnya pengertian akhlak dalam Islam. Pentingnya akhlak dalam Islam, yang pertama, akhlak adalah faktor penentu derajat seseorang. Yang kedua, akhlak merupakan buah ibadah seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhya ilaika, apa yang telah diwahyukan, maka bacalah. Utlu, bacalah. Ilaika, kepadamu, yaitu minal kitab, yaitu Alkitab. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Kenapa dirikan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, dengan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak yang berbahagia, yang insyaallah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, alasan pentingnya akhlak dalam Islam, yaitu keluhuran akhlak adalah amal terberat di akhirat. Yang keempat,
lambang kualitas masyarakat. Yang kelima, untuk membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, perbedaan akhlak, etika, dan moral. Ada 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan-perbuatan akhlak, yaitu 1. Perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang hingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena sandiwara. Yang kelima, perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Nah, anak-anak, ini 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Yang selanjutnya, etika. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya. Teristimewa mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengetahui tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika merupakan berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia. Yang kedua, dilihat dari sumbernya. Etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Yang ketiga, dari segi fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, dari segi sifatnya, etika bersifat relatif. Baik anak-anak, kita masuk melanjutkan kepada masalah moral. Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik dan buruk, benar dan salah. Sumber akhlak dalam Islam. Dalam pandangan Islam, akhlak adalah satu-satu ukuran dan menjadi garis pemisah antara mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya, perilaku manusia bisa disebut berkualitas jika perilaku tersebut disertai dengan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika suatu perbuatan itu tidak disertai dengan akhlak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan jelek dan tidak berkualitas. Baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bersama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, karena manusia disebut juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kita sekarang ini, pas di bulan Ramadan ini, maksudnya di bulan Ramadan ini, maka kita harus banyak peduli kepada sesama manusia untuk saling membantu. Apalagi pada waktu pada bencana, pada wabah COVID-19 ini, banyak sekarang saudara-saudara kita yang kekurangan daripada ekonomi. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah momen daripada yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Nah, anak-anakku yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, itulah pengertian daripada muamalah, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apa saja sih ruang lingkup muamalah? Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, anak-anak,
bicara masalah muamalah tadi, bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Banyak yang lain bentuk-bentuk dari segi muamalah selain daripada yang saya habis sebutkan tadi, yaitu tentang masalah jual beli, tukar menukar, tolong menolong, dan masih banyak lagi tentang muamalah. Baik, demikian yang dapat Abi sampaikan pada materi siang hari ini. Bila ada salah-salah, Abi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan nanti di akhir Abi akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan. Oke, baik. Soal yang pertama. Baik, kalian harus mengerjakan soal yang pertama. Tadi disebutkan ada 5 ciri perbedaan akhlak, etika, dan moral. Nah, sebutkan 5 ciri tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan moral? Demikian soal, silakan dikerjakan, langsung dikumpul. Tapi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.